Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 23111325, mata kuliah Keterampilan Berbahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Sri Apani MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang keterampilan berbicara. Baiklah, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian berbicara. Berbicara adalah proses penyampaian gagasan, pemikiran, atau perasaan melalui kata-kata secara lisan. Keterampilan berbicara melibatkan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan ide secara jelas, runtut, dan sesuai dengan situasi serta lawan bicara. Aktivitas ini menjadi alat komunikasi utama dalam kehidupan sehari-hari, baik secara formal maupun informal. Materi yang kedua yaitu tujuan berbicara. Tujuan berbicara yaitu yang pertama untuk menyampaikan informasi. Berbicara digunakan untuk memberikan pengetahuan atau data kepada orang lain. Yang kedua yaitu untuk menghibur. Sebagian besar percakapan informasi bertujuan untuk menciptakan suasana santai atau menyenangkan. Yang ketiga yaitu mempengaruhi. Pembicara sering bertujuan untuk mengubah pandangan atau sikap audiens. Yang selanjutnya yaitu menjalin relasi. Berbicara membantu mempererat hubungan antar manusia. Yang terakhir yaitu ekspresi diri. Berbicara memungkinkan seseorang mengungkapkan pikiran dan perasaannya. Materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Dalam berbicara tentunya memiliki beberapa faktor. Yang pertama yaitu kepercayaan diri. Rasa percaya diri sangat penting untuk berbicara dengan lancar. Yang kedua yaitu penguasaan materi. Memahami topik yang dibahas akan meningkatkan kualitas pembicaraan. Yang ketiga yaitu penggunaan bahasa. Pilihan kata, tata bahasa, dan intonasi mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang selanjutnya yaitu situasi dan kondisi. Lingkungan, audiens, serta suasana hati mempengaruhi performa berbicara. Terakhir yaitu latihan dan pengalaman. Semakin sering seseorang berlatih, keterampilannya akan semakin meningkat. Materi yang keempat yaitu syarat-syarat berbicara. Yang pertama, penggunaan topik. Pembicara harus memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, kemampuan berbahasa, menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens. Yang ketiga, artikulasi yang jelas. Setiap kata harus terdengar jelas dan mudah dipahami. Yang selanjutnya yaitu kontak mata, menjalin hubungan dengan audiens melalui pandangan. Yang terakhir yaitu gestur yang mendukung, gerakan tubuh yang relevan. Yang kelima yaitu ciri-ciri pembicara yang ideal. Yang pertama, komunikatif, mampu menyampaikan pesan secara efektif. Yang kedua, percaya diri, memiliki keyakinan saat berbicara di depan audiens. Yang ketiga, fleksibel, mudah menyesuaikan diri dengan situasi atau audiens. Yang keempat, empatik, mampu memahami kebutuhan atau perasaan audiens. Yang terakhir yaitu berpengalaman luas, mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam. Materi yang keenam yaitu aspek-aspek dalam berbicara. Yang pertama, keterampilan bahasa, kemampuan menyusun kalimat dan memilih kata.
Yang kedua, kejelasan ucapan, artikulasi, intonasi, dan volume suara. Yang selanjutnya yaitu pemahaman konteks, menyesuaikan isi pembicaraan dengan situasi. Yang terakhir yaitu responsif, kemampuan merespon masukan atau pertanyaan audiens. Materi yang keenam yaitu jenis-jenis berbicara. Yang pertama ada berbicara formal, digunakan dalam situasi resmi seperti pidato atau presentasi. Yang kedua, berbicara informal, dilakukan dalam percakapan sehari-hari. Yang ketiga, berbicara monologis, berbicara tanpa interaksi langsung seperti bercerita atau ceramah. Yang terakhir, berbicara dialogis, melibatkan interaksi antara dua atau lebih orang. Materi yang ketujuh yaitu strategi-strategi berbicara. Yang pertama yaitu strategi ulang ucap, yaitu mengulang kata atau frasa untuk menguatkan pesan. Yang kedua, lihat ucap, menggunakan benda atau gambar sebagai alat bantu bicara. Yang ketiga, menjawab pertanyaan, memberikan jawaban yang jelas dan relevan terhadap pertanyaan audiens. Yang keempat, bertanya, membangkitkan partisipasi audiens dengan pertanyaan. Yang selanjutnya ada strategi parafrase. Parafrase itu menyampaikan ulang informasi dengan kata-kata sendiri. Selanjutnya yaitu bercerita, menyampaikan pesan dalam bentuk narasi menarik. Yang selanjutnya ada strategi menceritakan kembali, mengulang cerita dengan sudut pandang baru. Strategi yang terakhir yaitu memberi petunjuk, yaitu menjelaskan langkah-langkah secara jelas dan sistematis. Materi yang terakhir yaitu praktek keterampilan berbicara. Yang pertama, berlatih secara mandiri, membaca naskah atau berbicara di depan cermin. Yang kedua, berpartisipasi dalam diskusi, bergabung dalam kelompok untuk mengasah kemampuan interaksi. Yang ketiga, presentasi, melatih kemampuan berbicara di depan audiens. Yang terakhir yaitu mengikuti pelatihan, mengasah keterampilan dengan bimbingan profesional. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.